Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, saya akan membuat video tentang kritik penerjemahan. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Muhammad Fakih Al-Hafiz dari kelas 7A Tarjamah. Pada video kali ini, saya akan memaparkan hasil dari kritik terjemahan dengan judul Kritik Terjemahan Teks Berita Olahraga pada situs web BBC Arabic. Untuk selanjutnya, pada latar belakang penelitian ini, saya yaitu penerjemah berita merupakan salah satu aktivitas komunikasi global yang paling memengaruhi pembentukan opini publik lintas budaya. Di era digital, media internasional seperti BBC Arabic memiliki peran strategis dalam menyajikan informasi yang cepat sekaligus akurat kepada jutaan pembaca. Berita olahraga, meski kerap dianggap ringan, berita olahraga memiliki posisi penting karena tingkat konsumsi masyarakat sangat tinggi. Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus yang sangat spesifik pada kritik terjemahan berita olahraga di website BBC Arabic. Lalu, penelitian ini berkontribusi pada perluasan kajian penerjemahan jurnalistik, khususnya dalam konteks bahasa Arab, dengan menawarkan analisis komprehensif terhadap strategi penerjemahan, kesalahan semantik, dan pergeseran makna pada teks berita olahraga. Selanjutnya, nah, adapun ini teks sumbernya. Ta'halul ardan wal arab wad daurasani minal ka'sil arab ba'dal fauz ala kulli minal kuwait was sudan fima iwad al muntahab al jazair bidayati al mutaassirah wafaz ala bahrain bintijah sahaqo, yang artinya Yordania dan Irak lolos ke babak kedua Piala Arab setelah mengalahkan Kuwait dan Sudan secara berturut-turut. Sementara tim nasional Aljazair memperbaiki awal yang kurang meyakinkan dan menang melawan Bahrain dengan kemenangan telak. Dan ini paparan teks sumber dan terjemahannya. Selanjutnya, oke, kita masuk ke pembahasan. Nah, yang pertama ada interferensi struktural. Struktur kalimat dalam teks sumber menunjukkan karakter sintaksis bahasa Arab yang padat dan bertingkat, terutama melalui rangkaian klausa yang disambungkan dengan partikel wa. Pola seperti dalam frasa fima iwat dan wafaz mencerminkan gaya narasi yang cenderung menumpuk informasi dalam satu kalimat panjang. Pola ini kemudian sedikit terbawa ke teks terjemahan, meskipun tidak sepenuhnya direproduksi secara literal. Hal ini terlihat dari cara penerjemah mempertahankan urutan ide tanpa melakukan segmentasi kalimat yang lazim dalam bahasa Indonesia. Fenomena tersebut bentuk interferensi struktural lintas bahasa. Lalu dalam bahasa Indonesia, strukturnya yaitu SPOK, menuntut kejelasan dan keringkasan, sehingga kalimat tidak boleh terlalu padat tanpa pemecahan ide. Kalimat teks terjemahan Yordania dan Irak lolos ke babak kedua Piala Arab setelah mengalahkan Kuwait dan Sudan secara berturut-turut, tetap mengikuti pola linear teks sumber yang panjang sehingga terasa kurang mengalir. Penerjemah seharusnya menerapkan teknik restenting untuk menyesuaikan dengan norma sintaksis bahasa Indonesia. Pemecahan kalimat menjadi dua bagian akan meningkatkan keterbacaan serta menjaga alur logis informasi. Karena itu, rekomendasi ideal adalah membagi kalimat menjadi
Yordania dan Irak lolos ke babak kedua Piala Arab, titik. Keduanya meraih kemenangan atas Kuwait dan Sudan. Untuk selanjutnya, ada kritik penerjemahan atau yang kedua langkah-langkahnya yaitu terdiri dari ejaan atau PUBI, Panduan Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Pengguna terletak pada penggunaan frasa secara berturut-turut. Meskipun kata berturut-turut merupakan bentuk baku, penambahan kata secara menyebabkan redundansi yang tidak diperlukan dalam teks berita. Penulisan nama negara seperti Aljazair terus sudah tepat dan sesuai ejaan Indonesia serta mengikuti praktik jurnalistik nasional. Dan perlu diingat bahwa ejaan bahasa Indonesia tidak mengikuti fonetik bahasa Arab, sehingga tidak perlu menyalin bentuk Arab seperti Aljazairi atau varian lainnya. Untuk selanjutnya ada tanda baca. Penerjemah seharusnya memberikan tanda titik setelah klausa pertama untuk memisahkan informasi utama tentang kelolosan Yordania dan Irak. Itu yang pertama. Dengan demikian, revisi menjadi Yordania dan Irak lolos ke babak kedua Piala Arab setelah mengalahkan Kuwait dan Sudan. Sementara itu, tim nasional Jazair adalah bentuk yang lebih efektif. Nah, di sini ada tambahan titik setelah Kuwait dan Sudan. Terus selanjutnya ada register, yaitu penggunaan frasa tambahan seperti secara berturut-turut membuat teks terjemahan sedikit lebih panjang daripada teks sumber. Dalam standar berita Indonesia, tambahan tersebut tidak selalu diperlukan karena dapat mengurangi tingkat keringkasan informasi. Untuk selanjutnya, ada kesalahan makna. Terdapat pergeseran makna pada bagian frasa ba'dal fauz ala kulli minal Kuwait was Sudan yang diterjemahkan menjadi mengalahkan Kuwait dan Sudan secara berturut-turut. Nah, ini kesalahan makna lainnya. Kesalahan makna lainnya muncul pada penerjemahan frasa bidayatil muta'asyirah. Kata mu'asyirah memiliki intensitas makna yang kuat merujuk pada kondisi terseok-seok, buruk, atau terhambat. Teks terjemahan menerjemahkan menjadi awal yang kurang meyakinkan, yang melemahkan nilai semantis aslinya. Jadi kurang tepat ya. Ini. Nah, adapun penerapan teknik penerjemahan pada teks berita olahraga tersebut terdapat ada teknik penerjemahan padanan lazim, literal atau harfiah, modulasi, reduksi atau pengurangan, amplifikasi atau penambahan, dan borrowing atau serapan. Ini yang teknik-teknik yang terdapat pada teks berita olahraga di website BBC menggunakannya. Untuk selanjutnya, dan ini revisi terjemahannya berupa yang versi disarankan setelah tadi langkah-langkahnya sudah dijelaskan, dan ini versi terjemahan yang disarankan, yaitu Yordania dan Irak lolos ke babak kedua Piala Arab setelah mengalahkan Kuwait dan Sudan. Titik. Sementara itu, tim nasional Aljazair menembus awal yang kurang baik dan meraih kemenangan telak atas Bahrain. Kurang lebihnya itu. Selanjutnya, oke, pada kesimpulan video kali ini, pada kesimpulan penelitian kali ini, analisis terhadap teks berita Arab Indonesia ini menunjukkan bahwa karakter teks informatif yang menuntut ketepatan fakta dan kejelasan struktur belum sepenuhnya terjaga dalam terjemahan. Beberapa aspek seperti interferensi struktural, panjang kalimat, dan pemilihan diksi menunjukkan bahwa pola narasi bahasa Arab masih terbawa ke dalam teks sasaran.
Dalam konteks berita olahraga yang mengutamakan kecepatan informasi, struktur kalimat yang terlalu panjang dapat mengurangi keterbacaan dan mengaburkan fokus peristiwa pertandingan. Karena itu, penerjemah perlu menyesuaikan struktur sintaksis agar lebih padat, ringkas, dan sesuai dengan konvensi jurnalisme Indonesia. Revisi yang diusulkan membuktikan bahwa perbaikan kecil pada diksi dan segmentasi kalimat mampu meningkatkan akurasi informasi sehingga kualitas terjemahan berita olahraga dapat lebih sesuai dengan standar pemberitaan profesional. Untuk itu, sekian, terima kasih dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, and share.